Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, bersama saya Tony. Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di sebelah kanan bawah. Hari ini saya bikin video motovlog. Kita jalan santai aja. Ini di area Kabupaten Semarang ya, tepatnya di sebelah utara sedikit Kota Boyolali, utara sebelah timur, masuknya di Kabupaten Semarang, walaupun dekat ke Kota Boyolali. Ini kita riding santai aja di kampung-kampung, sama nanti kita lewat sawah-sawah ya. Oke. Sebenarnya tadi sudah bikin video, tapi waktu perjalanan kameranya tidak ngerekam, dan kita ulangi aja, enggak apa-apa. Alhamdulillah cuacanya agak mentis ya, kalau bahasa gaulnya. Mentis itu mendung tipis, tapi tidak hujan dan tidak panas. Ini udaranya sangat sejuk sekali. Semoga hari ini tidak hujan. Tadi rencananya habis dari Umbul mau ke Boyolali nengok saudara, tapi alhamdulillah beliaunya sudah pulang, dan ini kita langsung perjalanan ke rumahnya saja. Sebenarnya sudah nengokin sih kemarin, tapi tidak apa-apa, kita sambil jalan-jalan. Itu SD sini. Kita masih lanjut lagi. Di daerah Boyolali udah hampir tiap sore udah mendung terus, dan beberapa hari juga sudah turun hujan, jadi udaranya, suhunya udah nggak terlalu panas lagi. Karena waktu panas kemarin tempat saya itu nyampe, saya lihat itu sampai 38 derajat Celcius, jadi juga udaranya panas. Tapi sekarang udah agak dingin sih. Nah, ini di sini udah panen ya, panen. Kalau panen itu banyak ininya ya, nikmati aja. Ini di daerah SD Negeri Kener, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Situasi pedesaan, dan sudah mulai panen padi. Walaupun di daerah saya baru nanam sih. Karena di sini airnya alhamdulillah tidak kurang kalau di sini ya. Bahkan malah lebih airnya. Dan di hari Ahad seperti ini banyak yang sepeda santai, pada sepeda, naik sepeda ontel, pada olahraga di selang libur-libur kerja. Ya alhamdulillah bisa sama kayak ini juga. Jadi dalam seminggu full kita kerja, dan suatu saat kita cari waktu untuk refreshing. Tadi sebenarnya mau sama ini ya, full tim ya, sama anak-anak semua, terus sama istri. Tapi kebetulan tadi istri ada acara pengajian di sekolahnya kakak, jadi nggak bisa ikut. Nduk sama si adik juga ikut pengajian. Ini sama si kakak aja. Ini telesernya kayak gini. Ini teleser yang masih orangnya masih banyak, tapi juga kalau di sana tempat saya itu juga sekarang udah banyak yang kombi, teleser kombi. Itu dia udah langsung tinggal mesinnya masuk ke sawah, terus ada yang ini gabahnya tinggal ngangkutin ke pinggir jalan. Ya alhamdulillah lah ya, jalannya begini dan sangat asik sekali.
Warungnya baru, karena terakhir lewat itu warungnya belum ada. Ini kita lewat sawah-sawah terus. Ya, suasana pedesaan di daerah saya, walaupun beda. Ini masih di Kabupaten Semarang ya, masih Kabupaten Semarang. Masih itu oke. Masih lanjut lagi. Harusnya ini pakai kamera satunya yang ada ultrawide ya. Ada ultrawide-nya yang pengambilannya bisa agak panjang. Ya seadanya lah. Pakai kamera ini aja. Boleh lah, bisa masih bisa. Sekarang menunjukkan jam 10.07. Masih pagi. Tutup dulu kacanya biar angin dari luar tidak masuk ke suara. Ya, it's okay. Nah, di sini itu saya nggak pernah bawa mobil lewat sini. Kenapa? Karena tahu sendiri, lihat kan, sebelah kanan jurangnya segitu, sebelah kiri segitu, walaupun nggak dalam sebelah kiri, tapi kalau ban mobil masuk ke situ repot sendiri, menyengsarakan diri sendiri. Karena ini jalur di dalam ya, dalam. Kalau jalur utamanya yang sana, terus ke sana, jalur utamanya. Ntar antri dulu. Kosong gas. Ntar ada yang katal. Udah. Kalau di sini udah mulai musim durian. Lihat kan duriannya. Aroma durian segar sekali. Ya jalannya ya beginilah, sepi kalau di kampung. Kalau di kota besar itu kita nggak berani target waktu. Kalau di sini misalkan jalan kita 20 kilo gitu kan, 20 kilo paling setengah jam itu bisa. Tapi kalau di kota besar, di Jakarta apalagi, karena dulu saya di sana juga ya, di Jakarta juga ya dulu ya. Di sana itu kadang cuma jalan sekilo aja bisa 1 jam kalau bawa mobil itu. Tergantung situasi dan kondisi di jalan. Ya masih oke sih. Udah mulai panas. Nggak hujan, tapi nggak tahu, semoga aja nanti sore nggak hujan ya. Semoga nanti sore nggak hujan. Kita lewat mana, Nang? Lewat mana? Lewat Sambi ya? Lama nggak lewat Sambi, tapi agak jauh. Nggak apa-apa. Lewat Sambi apa Simo? Simo? Ayo lewat Simo. Kakak mau lewat Simo ternyata. Kalau lewat Sambi ini belok kanan. Belok kanan nanti nembusnya udah di Sambi. Tapi emang cepat lewat Simo sih. Karena jalannya juga sudah bagus ya, jalannya bagus, nggak macet gitu kan, juga enak juga sih. Kita riding santai aja, nggak usah buru-buru. Sebenarnya di gas kenceng juga masih oke. Karena baru tadi malam kan saya cas motornya. Tadi malam dicas, terus tadi pagi sudah buat ke pasar. PP itu ya sekitar 15 kilo berarti ya kan, sekitar 8 kilo perjalanan, 7-8 kilo perjalanan. Terus tadi PP ada 15 kilo. Terus ini ke tadi di Kabupaten Semarang, kayaknya jauh banget gitu ya dari Boyolali ke Semarang gitu kan. Padahal Kabupaten Semarang perbatasan dengan Boyolali itu ya deket sih, nggak jauh, paling
paling jauh ya sekitar 15-20 kilo yang masuk kabupatennya, tapi kalau ke itu tadi paling sekitar 20-an kilo, lebih dikit kali kalau ada, masih oke sih. Nah kalau lagi panas gini, aduh, pada di sana tadi dingin loh. Nah ini kalau di belakang L300 nggak kuatnya cuma satu, bau solarnya. Padahal sebenarnya suka pakai pakai mobil yang solar gitu, tapi nggak suka kalau di belakangnya bau solarnya lumayan. Nah ini kita sudah sampai di Tugu Papringan. Tugu Papringan itu ya udah ini masuknya Kabupaten Semarang dan sana dikit lagi, maju dikit lagi, oh itu udah Boyolali lagi. Udah Boyolali lagi. Sudah Boyolali lagi. Nah itu dia, ini udah masuk Boyolali nih, Boyolali lagi kan. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, di sini ternyata juga banyak kandang ayam ya untuk pengemukan. Dia ayam pedaging, ayam potong. Kalau lagi panen tuh wah, luar biasa pokoknya. Yes, nggak apa-apa. Kalau sudah mulai masuk musim penghujan, peralihan gitu, itu udah banyak kupu-kupunya berseliweran di pinggir-pinggir jalan gini kan. Kupu-kupu banyak banget gitu. Nanti kalau udah di bawah pohon, kalau kupu-kupu itu kan dia sukanya yang pohon ini ya, jowar ya. Pohon jowar itu udah baunya bau ulat kupu-kupu gitu kan. Di tempat saya juga banyak yang pada nyari kepompongnya itu kan, kepompong kupu-kupu itu katanya katanya digoreng juga enak. Tapi dulu waktu kecil pernah nyoba itu kan, kepompong kupu-kupu itu kan kalau di sini kan namanya entung, bahasa Jawanya kan entung itu kan, kepompong kupu-kupu itu kan dia digoreng. Tapi dulu saya pernah nyoba itu sekali tapi langsung alergi. Jadi kayak bentol-bentol di mana-mana gitu. Kalau orang Jawa bilangnya buduren. Itu udah hampir sekujur tubuh jadi gemuk dari bentol dan gatalnya juga mantap. Ya semenjak saat itu saya trauma, udah nggak makan itu lagi. Walaupun itu sebenarnya kaya dengan protein ya, tapi ya alergi gimana lagi loh. Dulu aja udang aja saya alergi. Oke, balik ke jalan lagi ya. Ya ngelantur ngobrolnya kemana-mana, tapi ya nggak apa-apa. Nah, ini dia, kita sampai di Embung Trosobo. Ya perjalanannya ya gini. Kalau nemu jalan yang aspal kayak ini nih, ini kan aspal ya. Temu jalan aspal itu nyaman pol, motor listrik itu. Contohnya ini ya, dia ini nyaman pol, tapi tetot kalau ketemu jalan keriting. Jika motor ya dianya masih standar ya, kata kuncinya masih standar. Tapi lagi kalau pernya sudah diganti terus disetting ulang yang sok depan, itu juga nyaman kayak motor-motor bensin yang lain. Jangan tertipu, ini masih full baterainya masih full, pokoknya mantap. Tapi ya jangan tertipu ya, karena kita jalan 60 kilo pun baterainya masih full juga, nggak turun-turun. 70 kilo pun kayaknya masih full juga. 70 kilo itu nanti digas gitu dia baru turun turunnya dua kayak video yang tak bikin beberapa waktu yang lalu. Setelah turun dua, habis itu di turunan gitu kita lepas gas, dia naik lagi. Ini sempat dulu sama istri ya, itu kan ada pohon yang banyak bunga oren gitu kan. Itu pohon apa itu nggak tahu, apakah sengon ya, bukan. Kalau ininya kayak sengon apanya daunnya, tapi kok bukan sengon tuh kan.
daunnya kan mirip sengon ya, tapi nggak tahu apakah varian sengon juga. Itu bunganya bagus gitu kan, warnanya tuh ya, di sana tuh ada oren-oren, itu semuanya itu sih. Kalau dari sini Gunung Madu kelihatan kali ya, Gunung Madu kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan sih. Kalau itu Gunung Tugel, itu Gunung Tugel yang ada makam Kiai Ageng Singoporono. Dulu waktu SMA sempat ya juga ke situ, dari Rohis SMA terus ke sininya jalan kaki sama teman-teman, tapi lewatnya lewat dalam-dalam, lewat di hutan-hutan ya, sawah-sawah, terus hutan jati, dan segala macam. Nah, baru pulangnya baru lewat jalan raya yang ini. Pokoknya kalau lewat yang aspal ini, just aspal itu enak, lewat aspal. Iya, oke sih. Ini tadi, ini masih standaran ya, motor masih standaran semua. Nah, biar tak bikin enak, nggak ngerubah apa-apa, itu kuncinya tekanan angin depan saya kurangi. Nah, dikurangi tapi ya jangan terlalu kempes ya. Kalau terlalu kempes dia juga ini nyetangnya berat. Apalagi kalau depan ada 2 bocil, wah. Kalau jalan gini nggak terasa, tapi kalau berhenti mau belok itu ngerakin setang, itu luar biasa beratnya. Tapi masih enak sih, masih oke. Belum ada komplain. Rencana mau ganti spion mau tak ganti yang agak pendek. Kalau ini kan dia spionnya tinggi banget ya. Spionnya tinggi banget, rencana mau tak ganti yang agak pendek. Dia agak pendek biar ya nggak terlalu tinggi aja juga. Itu PCX ya. Iya, lama-lama lihat PCX itu juga cakep juga ya. Oh, mungkin ini ya Polytron kali ya. Polytron kali yang mirip-mirip PCX ya. Nah, tapi baterainya Seva. PCX loh, bagus juga PCX ya. Vario aja diganti PCX ya. Insya Allah kalau punya rezeki. Jangan pikir terlalu tinggi, jalani aja, nikmati prosesnya, ya disyukuri aja, udah punya ini kan, punya ya dia itu, syukuri aja, nikmati aja prosesnya. Tapi itu cakep tuh dari belakang, baru nggak tak kirain bagusan NMAX, tapi itu PCX kok mantap juga ternyata dari belakang pun. Apa dia diturunin ya kali apanya, agak diceperin dikit gitu ya. Coba kita kejar aja ya, coba kita kejar. Malah dia lah kenceng lagi, itu kayak pendek banget ke tanahnya jaraknya. Ya enggak apa-apa lah, dia udah duluan kok. Jarak ke tanahnya kayak pendek banget, tapi keren deh. Itu warna putih ya, putih keren deh. Enggak apa-apa, monggo duluan. Tapi di situ mampir pom, kita nggak mampir pom. Kita cukup di rumah dicolokkan saja. Minusnya nyolokannya lama. Kalau ke pom paling nggak ngantri 5 menit cukup. Tapi it's okay. Kalau kita kaum mendang-mending ya, ada plus minus sih yang harus dipikirkan. Nah, kita beli motor listrik itu kepakainya buat apa gitu kan, itu harus dipikirkan. Kalau cuma jalurnya deket-deket itu oke, nggak apa-apa. Jalurnya deket-deket sih masih enak ya. Kalau jalurnya deket-deket, tapi kalau jalurnya yang jauh ya tetap masih motor bensin, karena kan ngisi bensinnya cepet ya, tinggal ces gitu kan, cukup dah. Nah, kalau motor listrik itu perlu pertimbangkan lagi. Tapi kalau untuk antar jemput bocah itu kan, antar jemput anak-anak sekolah itu, kalau mau memang orangnya kerja terus jarak tempuhnya nggak jauh, ya kalau saya mending motor listrik sih. Motor listrik. Dan yang perlu dipikirkan juga satu lagi,
kalau mau ngambil motor listrik, kemampuan daya listrik di rumah kita cocokkan dengan motor apa gitu kan. Misalkan motor ini bisa ya, dia ini ya di atas 9 ya, ya dia insya Allah sama sih dari 3 itu. G6, T9, E8S Pro itu kan masih sama spesifikasinya, dan itu apa ya, itu yang pakai listrik 900 watt pun bisa, listrik 900 watt pun bisa, dan yang penting nggak dipakai bareng-bareng ya, listrik sama mesin air sama masak itu nggak kuat juga. Kalau Polytron dengar-dengar kalau yang 900 nggak kuat sih, tapi belum nyoba, karena kan kalau yang Polytron itu mesinnya 3000 ya, 3000 watt ya. Kalau ini kan cuma 2000, tenaganya 2000 sih di cas di itu masih bisa. Kalau yang nggak bisa itu yang 3000. Kalau 3000 udah nggak bisa, 3000 nggak bisa. Terus kalau yang merek Cina yang lain, yang Yuanfly itu kan rata-rata masih di angka 1200 ya, 1200, dan tenaganya kalau jalan rata sih nggak komplain juga. Jalan rata gini nggak komplain, enak dipakai juga, enak, nyaman gitu kan. Tapi ya masih modelnya juga bagus, yang kayak Vespa itu selera sih, apakah kayak Vespa atau yang kayak ini, itu selera. Tapi sebenarnya kalau ada budget lebih gitu kan, kalau nyari yang baterainya lithium itu ngecasnya cepet, terus umur baterainya diklaim lebih lama dibanding SLA. SLA kan udah kayak agak kering gitu kan, tapi kalau ini ya ini kan dia SLA nya kan beda, SLA Grapin ya namanya ya. Jadi dia berani ngasih garansi 2 tahun. Nah itu dia salah satu pertimbangan saya, 2 tahun itu kan kalau saya bisa hemat listrik dibanding BBM sebulan itu sekitar 200.000 ya, 200.000 1 tahun kan sudah hemat sekitar 2.400.000 1 tahun. 2 tahun udah 4.400.000 kan, hampir 4.500.000 kalau motornya dipakai terus. Tapi sebisa mungkin dipakai terus, karena rata-rata sebulan 1000 kilo sebulan cuma dipakai ya dekat-dekat aja, maksudnya dekat-dekat antar jemput gitu kan. Tapi kalau antar jemput 4 kali kan ya oke sih, masih enak. Oke, kita lanjut lagi. Nggak ada komplain, enak, triknya juga masih enak ya, kayak motor bensin sih, kayak motor bensin, cuma unik ya, modelnya beda. Dulu pertimbangannya sebelum ngambil ini mau ngambil Scoopy yang ban donat itu kan, istri sukanya Pol itu Scoopy apa motor listrik gitu kan. Ya Scoopy, kalau Scoopy masih beli bensin juga ya. Kemarin aja Beat tak jual gitu. Beat tak jual, Fish Air tak jual. Ya ganti yang coba suasana baru. Dalam artian suasana baru kan biasanya pakai motor bensin, ya pakai motor listrik. Jadi udah ya, ini saya udah berapa bulan ya nggak ke pom bensin ya. Ke pom bensin dalam artian beli bensin ya. Kalau pakai mobil kan tetap beli bensin, tapi ya beda pakai motor, maksudnya beli bensin motor itu. Sekarang belinya malah nggak ke pom bensin, belinya ke eceran. Karena ngisi liter aja udah kepake lama, karena motornya jarang dipakai deket-deket kan, dipakai jarak berapa ratus meter aja dalam sehari nggak ada 1 kilo. Kadang-kadang kan nggak ada 1 kilo sehari yang motor bensin itu.
Kalau ini ya sehari rata-rata ya hampir 40-an lah, 40-an kilo sehari. Tapi masih oke sih, masih enak. Ya setelah ini masih puas sih, masih puas. Rencana mau ke ya dia ini belum lagi, ini ada apa ini, oh supporter apa ya, tahu lah. Supporter apa enggak tahu, anak-anak muda yang masih mencari jati diri, yang belum tahu itu masih ikut ke sana, temannya ke sana ikut sana, temannya sana ikut sana, gitu kan. Ya seperti itulah. Kenapa saya tahu, karena dulu juga saya pernah mengalami itu, gitu kan. Tapi sekarang ya udah punya ini sendiri, ya monggo lah, ya ngapain, aku tetap seperti ini, gitu kan. Nah ini di sini, kalau di sana tadi udah mulai panen, nah di sini baru nanam. Ini suasananya. Kalau di sini namanya bula itu apa ya, sawah yang luas itu Pak. Bula, pokoknya tanah datar yang luas. Nah, di sini udah banyak pakai sumur bor sipel itu kan, sumur bor, jadi bisa dikejar itu panen 3 kali setahun kalau memang tenaganya kuat dan ragat duit, tidak dia duitnya ada sih bisa. Dalam hal kali tanya duit kan, kita mau traktor itu ya harus pakai uang juga, rabuk apalagi, wah kalau pupuk itu kadang-kadang kalau panen itu gabahnya harganya turun. Kadang-kadang kasihan juga kalau petani-petani itu, tapi ya gimana lagi lah, yang penting bisa muter gitu. Wah suasananya adem lagi. Kalau di sana tadi agak panas sedikit ya. Nah ini di jalan cor gitu ya, kenikmatannya beda dengan jalan aspal. Aspal itu mantap, enak gitu kan. Masih lanjut lagi, kayaknya udah sampai ya, udah cukup ditutup aja enggak apa-apa ya. Tadi juga udah muter dan ini jalannya tinggal pulang aja nih, tinggal pulang. Oke, mungkin itu saja vlog kita kali ini. Yang belum subscribe, sekali lagi subscribe dulu ya, di sebelah kanan bawah. Jangan lupa tekan jempol ke atas dan komen-komen ya. Kalau ada masukan-masukan, kita open kritikan, karena yang penting kritikannya sifatnya membangun. Oke, dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bentar, matiin dulu.